Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Azimatul Amanina. Saya Jihan Putri Anggraini. Nama saya Sinti Ardiana Widodo. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hubungan karyawan. Pengertian hubungan antar karyawan. Manajemen adalah menginvestasikan manusia untuk mengerjakan kebaikan atau mengerjakan perbuatan kebaikan melalui perantara manusia. Karena itu, manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dan berinteraksi dalam suatu komunitas sosial dengan cara yang teratur. Yang pertama, hubungan antara karyawan. Human relation adalah hubungan kemanusiaan yang harmonis, tercipta atas kesadaran dan kesediaan melebur keinginan individu demi menciptanya kepentingan bersama. Pengertian human relation adalah segala hubungan-hubungan baik, formal maupun non-formal, yang dijalankan oleh atasan terhadap bawahan dalam usaha untuk memupuk kerjasama yang intim dan selaras guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, pemeliharaan hubungan dengan karyawan berarti bahwa para pejabat dan petugas di bagian kepegawaian harus selalu waspada jangan sampai persepsi ketidakadilan timbul, apalagi meluas di kalangan para karyawan. Hubungan antara manusia. Yang keempat, hubungan antara manusia human relation akan tercipta serta terpelihara dengan baik jika ada kesediaan melebur sebagai keinginan individu demi menghargai, menghormati, toleransi, menghargai pengorbanan dan peranan yang diberikan setiap individu, anggota kelompok atau karyawan. Teori dasar hubungan antara karyawan. Manajemen dalam menciptakan hubungan antara manusia, human relation, hendaknya memahami masalah kepribadian dan perilaku dalam setiap individu. Bawahannya, kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif tetap dan sebagian besar dibentuk oleh faktor keturunan sosial, kebudayaan, dan lingkungan. Teori kepribadian yang kita kenal antara lain yaitu teori sifat, teori psikodinamis, dan teori humanitis. Yang pertama, teori sifat. Yang kedua, teori psikodinamis. Yang ketiga, teori humanitis. 3. Metode pengintegrasian hubungan antara karyawan. Pengintegrasian merupakan kegiatan menyatu pada keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan agar terciptanya kerjasama yang memberikan kepuasan. Konsep dasar hubungan antara karyawan. Terciptanya hubungan antara karyawan yang baik dapat meningkatkan semangat kerja para karyawan karena komunikasi antar karyawan berjalan dengan semestinya. Konsep dasar hubungan antara karyawan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, motivasi. Motivasi kerja membutuhkan daya tarik. Motivasi tidak akan tumbuh apabila tidak terdapat tujuan yang jelas bagi pekerja. Mereka bekerja tanpa mengetahui dan menyadari tujuan produksi dalam berbagai tingkatnya atau hubungan pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Yang kedua, konsep dan persepsi individu. Sesungguhnya konsep dan persepsi individu seperti motivasi menentukan tingkah laku hubungan mereka, bahkan memberi sisi batas dan atribut kepada motivasi serta menetapkan motivasi pada perspektif tertentu. Di antara hal-hal penting yang
berdampak pada hubungan manusia adalah penguasaan individu terhadap sejumlah konsep penyaing. Contoh adalah konsep umum tentang kepentingan umum kerja dan manajemen. 3. Kekuasaan. Kekuasaan merupakan daya dorong yang terpadu dalam pengorganisasian dan posisinya berada pada titik sentral. Kekuasaan adalah bagian yang harus ada untuk menggerakkan pekerjaan. Yang keempat, pengambilan keputusan. Konsep pengambilan keputusan erat kaitannya dengan kekuasaan jika tidak ingin dikatakan sama. Yang kelima, komunikasi. Jika hubungan buruk, berarti komunikasi pun dipandang buruk dari aspek filosofis, teoritis, dan teknis. Problem yang terberat yang dihadapi manajemen modern adalah bagaimana mengorganisasikan lembaga baik dari dalam maupun dari luar sehingga memudahkan terjadinya komunikasi yang efektif. Kepemimpinan adalah fenomena terpenting dalam hubungan manusia. Yang ketujuh, menetralisis. Menetralisis merupakan salah satu bentuk yang dapat menjalankan tingkat hubungan manusia dan jenis-jenis dalam setiap organisasi. Yang kedelapan, lingkungan sosial interaksi kerja. Kondisi paling berat bagi interaksi kerja adalah masa transisi total dalam sejarah masyarakat. Yang kesembilan, perbedaan individu. Seseorang berbeda dengan orang lain dalam berbagai dimensi. Setiap orang mempunyai ciri-ciri khusus sejak lahir. Kemudian kepribadian tumbuh dan berkembang melalui komunikasi dengan orang lain. Yang ke-10, kehormatan manusia. Kehormatan manusia adalah landasan moral dan inti makna hubungan manusia. Masalah yang terjadi di lingkungan kerja akan berdampak buruk bagi perusahaan maupun bagi karyawan. Salah satunya adalah dapat membuat hubungan antar karyawan menjadi renggang, muncul rasa ketidakpercayaan dan mudah curiga. Komunikasi yang berhubungan dengan pekerjaan menjadi sulit dan mengalami banyak hambatan. Akibatnya, pekerjaan menjadi tidak maksimal. Di sisi lain, masalah atau konflik di tempat kerja juga dapat berimbas ketidakseimbangan hidup karyawan. Masalah karyawan di tempat kerja. 1. Terjadinya konflik antara atasan dan bawahan. Biasanya alasannya cukup beragam, mulai dari bawahan yang tidak memberikan kepuasan yang memuaskan, atasan yang gagal memberikan umpan balik dengan cara yang benar, atau adanya kesalahpahaman saat berkomunikasi. Meskipun normal terjadi pada sebuah perusahaan, satu hal yang menyebabkan masalah ini bisa berbahaya pada perusahaan adalah ketika hal tersebut mempengaruhi kinerja. Konflik pribadi antara atasan dan bawahan dapat menyebabkan kemunduran bagi perusahaan atau terhambatnya batas tujuan seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Solusi mengatasi masalah karyawan di tempat kerja. 1. Tim HR dapat menjadi pihak jika terjadi konflik pribadi antara atasan dan bawahan. Dengan menjadi penengah, maka tim HR akan membantu untuk memilah antara permasalahan profesional atau pribadi dan membantu mereka dalam menyikapi masalah yang terjadi secara lebih tepat. Yang kedua, melakukan mediasi untuk mengatasi konflik antar sesama karyawan sebelum masalah menjadi lebih besar. Mediasi merupakan proses dengan beberapa langkah spesifik yang dapat dilakukan untuk mencapai hasil yang diterima semua orang. Biasanya tim HR atau SDM akan menjadi mediator untuk
beberapa tips yang dapat dilakukan, yaitu membuat semua karyawan memperoleh informasi yang dibutuhkannya demi kejar perusahaan tujuan, mengkomunikasikan visi dan misi perusahaan, membiarkan karyawan membagi pendapatnya dan umpan balik, dan tidak menyelesaikan untuk konflik komunikasi yang terjadi. Definisi hubungan karyawan. Hubungan karyawan adalah hubungan dari pemberi kerja dengan karyawan di dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk saling berkontribusi dan bersinergi untuk mencapai tujuan atau visi misi yang telah direncanakan oleh perusahaan. Hubungan karyawan atau employee relation adalah fungsi SDM dalam mengembangkan, memelihara, dan meningkatkan hubungan antara pengusaha dan karyawan dengan efektif dan secara proaktif berkomunikasi dengan karyawan, penyelesaian berbagai masalah, dan lain-lain. Dari definisi di atas atau definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan karyawan merupakan suatu bentuk interaksi antara pihak karyawan dengan sesama karyawan, pihak karyawan dengan atasan, atau hubungan antara seluruh individu yang ada dalam suatu perusahaan untuk melakukan interaksi. Pentingnya serikat kerja bagi karyawan. Serikat kerja adalah organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja, buruh, dan keluarganya. Secara umum, alasan-alasan dibentuknya serikat kerja adalah sebagai berikut. 1. Mendapatkan kompensasi yang layak. 2. Mendapatkan kondisi kerja yang lebih baik. 3. Mendapat haknya secara adil. 4. Melindungi diri mereka dari tindakan sewenang-wenang manajemen. 5. Mendapatkan kepuasan kerja dan kesempatan yang berprestasi. Tantangan dalam hubungan kerja. 1. Hubungan karyawan secara khusus akan menghadapi tantangan yang timbul adanya radiasi dan gangguan pada karyawan yang bekerja dengan menggunakan VVID, masalah asap rokok, pelecehan seksual, dan kualitas komputer. 2. Salah jalan keluarnya adalah dengan berkomunikasi dengan karyawan, bimbingan karyawan, dan disiplin. Tahapan hubungan manajemen dengan serikat pekerja. Hubungan industrial dalam suatu perusahaan terlihat melalui tahapan hubungan antara manajemen dan serikat pekerjaannya. Menurut Rifai, dan segala tahapan hubungan manajemen dan serikat pekerja dalam lingkup industrial digolongkan pada 5 tahap pertumbuhan, yaitu 1. Tahap konflik. Tahap konflik merupakan tahap awal berdirinya serikat pekerjaan yang ditentang oleh manajemen sehingga dapat menimbulkan suasana konflik. 2. Tahap pengakuan atau eksistensi. Tahap pengakuan merupakan tahap kehadiran serikat pekerja yang diakui oleh manajemen dengan sikap terpaksa akibat tekanan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu tahap negosiasi. Tahap negosiasi merupakan tahapan kehadiran serikat pekerja sebagai realitas dalam kehidupan industrial, sehingga manajemen bersikap tidak menghalanginya, tetapi berusaha menetapkan
serikat pekerja di posisi lemah ketika negosiasi. Yang keempat yaitu tahap akomodatif. Tahap akomodatif merupakan tahap kehadiran serikat pekerja dianggap memainkan peran positif dalam lingkungan perusahaan. Yang kelima yaitu tahap kerjasama. Tahap kerjasama merupakan tahap yang paling maju dan ideal dalam hubungan industrial dikarenakan serikat pekerja berperan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan semangat kerja pekerja. Kesimpulannya yaitu hubungan karyawan merupakan suatu bentuk interaksi antara pihak karyawan dengan sesama karyawan, pihak karyawan dengan atasan, atau hubungan antara seluruh individu yang ada dalam suatu perusahaan untuk melakukan interaksi. Secara umum, alasan-alasan dibentuknya serikat kerja adalah sebagai berikut: mendapatkan akomodasi kerja lebih baik, mendapatkan hak secara adil, melindungi diri mereka dari tindakan sewenang-wenang manajemen, mendapatkan kepuasan kerja dan kesempatan berprestasi. Ergonomi adalah suatu rancangan lingkungan kerja untuk menghadapi tuntutan psikologis dan tuntutan fisik atas para individu. Di lokasi kerja, studi ergonomik melihat faktor-faktor seperti kelemahan, penerangan, alat-alat susunan peralatan, dan menetapkan pengadilan. Teknik faktor-faktor manusia merupakan bidang berikatan. Istilah kesehatan, keselamatan, dan keamanan saling berkaitan. Istilah yang lebih luas dan lebih umum ialah kesehatan atau healthy, yang merujuk pada keadaan umum dan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional. Keselamatan atau safety merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan orang-orang. Keamanan atau security adalah melindungi karyawan dan efektivitas organisasional dengan adanya peningkatan jumlah kekerasan di tempat kerja. Pertumbuhan berbagai jenis pekerjaan dan meningkatnya globalisasi pada berbagai perusahaan menghadirkan tantangan pada hubungan karyawan yang unik terhadap Departemen SDM. Secara umum, hubungan karyawan dibentuk oleh persepsi terhadap diskriminasi atau kebalikan diskriminasi yang mungkin saja dapat terjadi ketika penentuan pekerja, promosi pekerja, atau pemberian hadiah kepada sekelompok karyawan. Sering terdapat persepsi yang tidak tepat mengenai hubungan antara serikat kerja dan manajemen, seolah-olah kepentingan para pekerja dan kepentingan manajemen berbeda pada posisi yang bertentangan secara diametrikal, dan oleh karena itu menimbulkan suasana yang konfrontatif. Persepsi yang seperti itu tidak tepat karena sesungguhnya kedua kepentingan, yaitu kepentingan para pekerja dan kepentingan manajemen, justru harus dilihat dari sebagai kepentingan yang saling berkaitan dengan tingkat interdependensi yang tinggi.
Tahap hubungan manajemen dengan serikat pekerja pada umumnya dapat digolongkan dalam 5 tahap pertumbuhan, yaitu yang pertama tahap konflik, yang kedua tahap pengukuhan, yang ketiga tahap negosiasi, yang selanjutnya tahap akomodatif, dan yang terakhir tahap kerjasama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.